Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustinus Antonius Jaharum, NPM 190406030037. Saya dari Prodi Peternakan Universitas Kanjuruhan Malang. Sebelum kita mulai mereview materi pada hari ini, saya akan bahas tentang apa itu Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Karena itulah kita menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai pandangan hidup? Apa artinya kita menjadi Pancasila sebagai pedoman setiap hal yang kita lakukan? Jadi, sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai pada setiap butir Pancasila. Terima kasih. Dan untuk mereview materi pada hari ini, saya akan mereview materi yang diberikan oleh Pak Bomas dari materi yang menelusuri, yang pertama yang menelusuri konsep dari urgensi pendidikan Pancasila. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contohnya, yang pertama, percaya kepada Tuhan dan toleran. Dan yang kedua, gotong royong. Yang ketiga, bermusyawarah. Dan keempat, solidaritas atas kesetiakawanan sosial dan sebagainya dalam konteks kekinian. Khususnya dalam bidang tata kelola pemerintahan, nilai-nilai Pancasila masih banyak perilaku yang menyimpang. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Notonegoro merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Maka penyimpanan terhadap nilai-nilai Pancasila dalam berakibat terancamnya kelangsungan negara, munculnya permasalahan yang mendera di Indonesia, memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlunya berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu yang pertama, masalah kesadaran perpajakan. Yang kedua, masalah korupsi, masalah lingkungan. Yang ketiga, masalah disintegrasi. Yang keempat, masalah dekandensi. Yang kelima, masalah narkoba. Dan yang keenam, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Dan yang terakhir, masalah terorisme. Dan untuk materi yang kedua, saya akan mereview menggali sumber historis sosiologi politik pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan historis, sosiologi, dan politik. Sumber historis pendidikan Pancasila, ungkapan seseorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 1643 SM mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan keafrihan. Pengertian learn dari istilah tersebut yang merupakan guru kehidupan. Implikasikannya pengayangan materi perkuliahan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting
dan tidak lebih boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Sumber Yudurius, pendidikan Pancasila. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai Pancasila digali bumi pertiwi. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Sumber Yudurius, pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dan salah satu artinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Pancasila sebagai negara merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Hal tersebut berarti pendekatan Yudurius hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat, sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayanan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan untuk yang terakhir, saya akan mereview menggali sumber historis sosiologi politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak kerajaan dahulu. Misalnya, sila pertama, ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragaman, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Sumber sosiologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila secara sosiologis telah ada dalam bermasyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam bermasyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang, salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia hingga sekarang adalah nilai gotong royong. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cermin dari sila keadilan sosial. Gotong royong juga tercermin pada sistem perpajakan di Indonesia. Sumber politis Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari lokal wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.